kasih Tuhan Yesus, menapaki hari ketiga di tahun 2023 ini, kita terus percaya bahwa Tuhan terus menuntun dan memelihara kehidupan kita. Dan sebagai respon atas kasih kebaikan kesetiaan Tuhan bagi kita, di hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 3 Januari 2023. Mari dengan penuh rasa syukur kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur di hari ini kami dimungkinkan untuk berada di sekitar firman Tuhan. Firman kebenaran, firman kehidupan yang akan menuntun kami supaya kami hidup benar. Kami hidup dari dalam kasih dan anugerah Allah. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Mimpi Yakub di Betel, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Tema rehat di hari ini, perjumpaan. Sahabat rehat, melalui kesaksian sejarah Alkitab, berbagai cara Allah lakukan untuk menjumpai manusia. Misalnya kepada Abraham, Allah menjumpainya dekat pohon terbantin di Mamre. Musa dijumpai Allah di gunung Horeb. Waktu pertama kali berbicara kepada Musa, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api keluar dari semak duri.
Lalu bacaan kita saat ini diceritakan tentang Allah menjumpai Yakub dalam mimpi. Dikisahkan dalam perjalanan ke Haran, Yakub tertidur di tengah padang gurun. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Yakub benar-benar berada di antara batu dan tanah yang keras. Namun malam itu Yakub menemukan bahwa Tuhan berada bersamanya, berkarya baginya dan mempunyai rencana yang sempurna bagi hidupnya. Yakub mungkin berpisah dari rumah, tetapi ia tidak terpisah dari sorga. Akhirnya Yakub mengawali harinya dengan menyembah Tuhan dan mengubah bantalnya yang keras menjadi mezbah yang kudus. Ia memberi tempat itu nama yang baru, Rumah Tuhan. Batu yang didirikan Yakub akan menjadi peringatan bahwa di tempat itu Tuhan ada dan menjumpainya walaupun ia tidak mengetahuinya. Ayat 16, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sahabat rehat, iman Yakub yang lemah segera dibangkitkan untuk mengawali kehidupannya yang baru. Ia kemudian bernasar, walau kedengarannya sedikit tawar-menawar. Tetapi sekaligus ada permohonan agar dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahnya. Untuk menjalani tahun yang baru ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain ada dengan menyerahkan kepada Tuhan semua rencana dan perjalanan kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan mengantar kita dengan penuh selamat. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya kami bersyukur padamu karena kasih dan kesetiaan Tuhan begitu melimpah bagi kami. Setiap hari tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kehadiran Tuhan sungguh kami alami dan kami rasakan. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di hari ini. Kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan pengasihan Allah. Dengan segala rencana, dengan segala harapan-harapan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, di tengah jemaat, bahwa Tuhanlah sumber keberhasilan bagi kami. Tuhan akan hadir dan menjawab setiap doa dan harapan kami yang kami naikkan dan juga kami nyatakan dengan penuh kesungguhan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, setiap anak-anak Tuhan di hari ini di mana saja mereka berada, tentunya ada kondisi yang urgent, yang mendesak untuk dilawat oleh Tuhan. Entah karena pergumulan, sakit, penyakit, karena duka cita. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami semakin diberkati dan dimampukan menjalani kehidupan sambil fokus memandang kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih. Ampuni segala dosa, kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.